Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man zalama, siapa yang zalim, siapa yang aniaya, qida shibrin, sejengkal, shibr, ini shibr, ini zira, ini ba, shibrin, zira'in, ba, sejengkal, sehasta, apa nih? Sedepa, selengan, sedepa. Shibrin, zira', ba, pakai ain. Siapa yang zalim walaupun sejengkal, minal ardi, tanah. Siapa yang zalim sejengkal tanah, sempadan batas tanah diukur sama BPN, balik BPN, datang dia jam 1 malam, digesernya pancang, sejengkal, tuwiqahu, maka dikalungkan. Kalung rantai itu bahasa Arabnya tuq, tuwiqahu, dirantaikan ke lehernya, min sab'i aradin, 7 lapis tanah. Jadi siapa yang menggeser sempadan tanah sejengkal, 7 lapis ke bawah, akan dililitkan ke leher. Akan nampak nanti waktu dikuburkan makamnya, menyempit tanah kuburan. Kalau antum tengok nanti ada orang mati, lututnya ditekuk, yang disalahkan tukang gali. Kau salah ukur gitu. Itu maka tukang gali tak pakai meteran. Gila tengok tukang gali tak pakai meteran, karena selalu disalahkan. Kau salah ukur, maka tukang gali pakai galah. Dia ambil bulu bambu, bambu dibawa ke orang mati itu, dipotong bambu itu, digali, sehingga nanti waktu mau nyempit dia, keluarga malu. Karena tukang gali takkan mungkin salah potong bulu, mana mungkin memendek. Tak pula mayat itu memanjang, tanah itu menyempit. Saking tak sabarnya tanah. Tapi jangan gara-gara ini antum asal ada orang mati asik mau menengok. Kadang orang ngaji ini macam-macam. Tujuan kita ngaji ini supaya kita jangan tak. Mana tahu nanti antum diundang BPN, Badan Pertanahan Nasional. Inilah sampaikan hadis. Bapak yang kerja di kantor tanah, mengukur tanah, kalian akan mati di sepit tanah. Ustadz pernah nyampaikan nih, pernah. Kebetulan dulu Pak Kanwilnya itu bagus, yang sekarang bagus juga. Orang Aceh, kumis dia. Jadi pas hari ulang tahun BPN Provinsi Riau itu tidak dibuat di hotel. Datang bapak itu membawa pegawainya semua ke jadwal saya di Masjid Senaplan, Pasar Baru. Dia tengok pegawai BPN banyak. Apa nih Pak Kanwil? Saya Pak Ustadz ulang tahun tidak di hotel, tidak nyanyi-nyanyi dangdut. Saya bawa pengajian. Di setiap saya kerja, di mana aja saya jadi kanwil. Jelas karena tentang tanah waktu itu. Salah satunya hadis inilah saya sebut. Pas kata sambutan Pak Kanwil itu, dengan ini saya mau menyampaikan, bapak-bapak yang mau mengurus surat tanah masjid, segera datang ke Kanwil BPN, diurus segera dan gratis. Sekarang pun kabarnya gratis. Jadi masjid-masjid, musola, urus surat tanah BPN. Bapak punya tanah, diserahkan ke pengurus masjid. Saya kuat, maka saya pun mengeluarkan namanya akta ikrar wakaf. Bapak wakafnya, kuwakafkan tanah ini untuk pembangunan musola tunai. Kata penerima pengurus masjid, aku terima. Keluarlah akta ikrar wakaf. Lama keluarnya Pak Ustadz, masuk jam 8, keluar jam 10. Keluar akta.
tanda tangan, cap. Akta ikrar wakaf tadi dibawa ke BPN, maka keluarlah surat tanah, tidak lagi nama bapak. Tolong pengurus masjid dimanapun berada urus. Kenapa? Karena banyak kejadian tanah itu milik atuk, mati atuk, ayah masih tetap baik, cucu hantu. Ditariknya balik surat tanah. Kenapa? Karena waktu atuknya mengasihkan tanah itu dulu, tanah itu tak ada mau beli. Tiba-tiba mall tanah ini sekarang 1 meter 10 juta. Misalnya musola. Sekarang orang sepele dengan musola. Hari berganti musim berubah 2030, 2040, 2050 muncul kota baru namanya Rimbo Panjang State. Pintu tol dari Sumbar ke Jambi sini. Belakang itu udah jalan tol. Tiba-tiba muncul mall di sini, mall di sini. Tanah ini termahal di Asia Tenggara. Siapa menduga? Saya ditunjukkan sama pegawai pertanahan. Coba Ustaz tengok jalan ini. Saya tengok. Pucuk-pucuk kayu lapuk di tengah genangan air. Mereka sedang memotong pita. Di mana ini, Pak? Cobalah Ustaz tebak ini di mana, kata. Tengok pucuk-pucuk kayu habis dibakar. Tak tahu saya, Pak, tak terbayang. Inilah Mall SKA, Pak Ustaz. Karena dulu Pekanbaru nih yang kota itu cuman pasar bawah. Ke sininya itu rawa. Timbun semua Pekanbaru. Potong gunung itu ditimbunkan. Nah, jadi bisa aja terjadi. Maka surat tanah masjid urus segera sebelum cucu-cucu hantu ini lahir. Ngambil tanah-tanah masjid. Sebelum lahir urus syarat surat tanah. Itulah kaji kita. Hadis yang terakhir ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim.